Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabar anak-anak ibu semuanya? Alhamdulillah baik. Apakah sudah semangat untuk memulai pelajaran hari ini? Oke. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran hari ini, sebaiknya kita rapikan meja dan kursinya. Kalau ada sampah di bawah meja, tolong diambil, dibuang ke tong sampah, supaya kita dalam melaksanakan proses belajar mengajar berjalan dengan baik. Kalau sudah selesai, kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan mengambil absen anak-anak Ibu semuanya. Safna, Intan, Fahri, Gami, Nadine, Dita. Baiklah, semuanya sudah hadir. Sebelum kita masuk ke materi pelajaran, Ibu akan membagi 3 kelompok. Dalam satu kelompok ada 2 orang. Kelompok pertama, Safna dan Fahri. Kelompok kedua, Intan dan Gami. Kelompok ketiga, Nadine dan Dita. Apakah sudah tahu kelompoknya masing-masing? Kalau sudah, duduk per kelompok. Baiklah, apakah sudah temu kelompoknya masing-masing? Oke. Sebelum kita masuk ke materi hari ini, Ibu ingin bertanya kepada anak-anak Ibu. Apakah anak-anak Ibu sudah memahami materi yang Ibu berikan sebelumnya? Kalau sudah, kita akan masuk ke materi hari ini, yaitu tentang kas dan dana kas kecil. Siapa yang tahu apa itu kas dan dana kas kecil? Coba Intan. Betul sekali. Ibu akan menjelaskannya lagi apa itu kas dan dana kas kecil. Yang pertama kita harus membahas tentang kas. Kas yaitu suatu jenis denda yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran untuk memperoleh barang maupun jasa yang diperlukan. Adapun menurut Zaki Barikwan, kas merupakan suatu alat pertukaran dan juga digunakan sebagai ukuran dalam akuntansi. Kas merupakan salah satu pos aktiva lancar adalah aktiva yang paling liquid dalam arti paling sering berubah. Karena seluruh transaksi keuangan yang terjadi selalu berkaitan dengan kas atau berakhir dalam rekening kas. Apakah anak-anak Ibu sudah memahami apa itu kas? Kalau sudah, kita lanjut pembahasan selanjutnya, yaitu komposisi kas. Komposisi kas menurut Ikatan Akuntansi, kas terdiri dari saldo dan rekening giro setara kas. Saldo dan rekening giro setara kas adalah investasi yang sifatnya sangat liquid, berjangka pendek, dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Yang selanjutnya, komposisi kas menurut Bambang Subroto adalah uang kertas, logam, cek yang diterima dari pihak luar dan belum disetor ke bank, simpanan uang di bank yang dapat diambil sewaktu-waktu pada nilai nominalnya, dan elemen lain yang dapat diterima oleh bank sebagai setor sebesar nominalnya. Selanjutnya, komposisi kas menurut Zaki Barikwan terdiri dari uang kertas, uang logam,
cek yang belum disetorkan, simpanan dalam bentuk giro atau billet, traveler check, cashier check, bank draft, dan money order. Apakah sudah memahami apa itu komposisi kas? Kalau sudah, Ibu akan melanjutkannya lagi. Adapun yang tidak termasuk kas, yang pertama deposito berjangka. Deposito berjangka karena tidak dapat diuangkan setiap saat, tetapi baru bisa diuangkan apabila sudah tiba saat jatuh tempohnya. Yang kedua, cek kosong. Karena cek yang dikeluarkan oleh perusahaan tidak dapat diuangkan ke bank, berhubung dananya di bank sudah habis. Yang ketiga, cek mundur. Cek ini tidak bisa diuangkan setiap saat sebab waktu jatuh tempohnya masih beberapa waktu yang akan datang. Yang keempat, perangko. Perangko tidak dapat diterima sebagai setoran oleh bank. Yang kelima, overdraft. Yang Ibu ulangi, yang kelima, overdraft bank terjadi apabila suatu cek ditulis dalam jumlah yang melebihi saldo rekening giro perusahaan di bank, tetapi bank tetap membayarnya, sehingga hal ini dilaporkan dalam kelompok utang lancar. Apakah materi kas sudah dapat memahami? Kalau sudah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu dana kas kecil. Dana kas kecil menurut Zaki Barituan adalah uang kas yang disediakan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Besarnya dana kas kecil berbeda untuk masing-masing perusahaan tergantung dari kebutuhan rutin perusahaan tersebut. Saldo dari akun perkiraan atau rekening kas kecil merupakan bagian dari saldo akun kas yang disajikan di neraca. Yang kedua, sistem pencatatan dana kas kecil. Terdapat dua sistem pencatatan dana kas kecil, yaitu sistem impres dan sistem fluktuasi. Siapa tahu apa itu sistem impres dan sistem fluktuasi? Silahkan Nadine. Betul. Ibu akan menjelaskannya lagi apa itu sistem impres dan sistem fluktuasi. Sistem impres yang pertama mencakup saldo dalam akun kas kecil selalu tetap. Yang kedua, setiap terjadi pengeluaran kas kecil tidak langsung dicatat, tetapi bukti-bukti pengeluaran saja yang dikumpulkan. Pencatatan hanya terjadi pada waktu pengisian kembali jumlah fisik kas kecil yang didukung oleh bukti-bukti pengeluaran yang jumlahnya relatif sudah cukup besar. Yang ketiga, saldo akun kas kecil baru berubah apabila terdapat adanya penambahan dana kas kecil dan pengurangan dana kas kecil. Yang keempat, apabila pada akhir periode belum ada pengisian kembali atas jumlah fisik kas kecil karena jumlah pengeluarannya relatif masih kecil, maka perlu dilakukan asjumen terhadap jumlah pengeluaran kas kecil yang belum diganti tersebut. Kemudian, jurnal asjumen tersebut perlu dijurnal balik pada awal periode berikutnya untuk mengembalikan saldo akun kas kecil. Ibu ulangi lagi. Kemudian, jurnal asjumen tersebut perlu dijurnal balik pada awal periode berikutnya untuk mengembalikan saldo akun kas kecil pada jumlah yang tetap seperti semula.
Apakah sudah memahami apa itu sistem impres? Kalau sudah, kita masuk ke sistem fluktuasi. Sistem fluktuasi mencakup yang pertama, saldo dalam akus kas kecil. Ibu ulang lagi, sistem fluktuasi mencakup yang pertama, saldo dalam akun kas kecil tidak tetap. Yang kedua, setiap terjadi pengeluaran kas kecil langsung dicatat mengurangi akun kas kecil. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil tidak perlu didasarkan atas bukti-bukti pengeluaran, tetapi didasarkan atas pertimbangan. Ibu ulang lagi. Yang ketiga, pengisian kembali dana kas kecil tidak perlu didasarkan atas bukti-bukti pengeluaran, tetapi didasarkan atas pertimbangan dari bendahara. Yang keempat, tidak perlu dibuat jurnal asjumen pada akhir periode karena setiap pengeluaran sudah langsung dicatat pada saat terjadinya transaksi. Apakah sudah memahami sistem fluktuasi? Oke, sudah. Kalau sudah memahami semua materi yang Ibu berikan, kita akan menampilkan kelompok 1. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Baiklah, kelompok 1 sudah menampilkan persentasenya. Ibu akan memberi waktu untuk kelompok 1 menjawab pertanyaan dari teman-teman. Sudah selesai kelompok 1? Kalau sudah, apakah kelompok 1 sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman? Baiklah, sudah. Ibu akan menjelaskannya lagi pertanyaan dari teman-teman. Baiklah, Ibu ulang lagi. Ibu akan menjelaskan pertanyaan dari kelompok 2. Yang pertanyaannya, jelaskan apa yang dimaksud dengan dana kas kecil. Dana kas kecil adalah sejumlah uang kas atau uang tunai yang disediakan perusahaan untuk membayar pengeluaran-pengeluaran yang jumlahnya relatif kecil dan tidak ekonomis bila dibayar dengan cek. Apakah kelompok 2 sudah memahami? Baik, sudah. Ibu akan menjelaskan jawaban dari kelompok 3. Mengapa satu perusahaan membentuk dana kas kecil? Karena kas kecil dibentuk untuk membayar pengeluaran yang relatif kecil, sehingga tidak efektif jika dibayar dengan cek atau kas umum perusahaan. Apakah kelompok 1 sudah apakah kelompok 3 sudah memahami jawabannya? Baiklah, kalau sudah, terima kasih kepada kelompok 1 sudah menampilkan hasil persentasenya. Untuk materi selanjutnya, kelompok 2 yang akan tampil.
Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu akan memberi kuis kepada anak-anak Ibu semuanya. Tolong disimak dan didengar apa yang Ibu berikan kuis nantinya. Kuis yang pertama, sebutkan 3 contoh transaksi yang merupakan dana kas kecil. Oke, Gami? Betul. Selanjutnya, kuis selanjutnya, jelaskan yang tidak termasuk ke dalam kas. Oke, Safna? Betul sekali. Baiklah, untuk materi hari ini kita cukupkan. Dalam kesimpulan materi yang kita pelajari hari ini yaitu tentang kas dan dana kas kecil. Kas yang pertama terdiri dari pengertian kas, komposisi kas, dan yang materi kedua yaitu dana kas kecil yang terdapat pengertian dana kas kecil. Yang kedua yaitu sistem imperes dan sistem fluktuasi. Apakah anak-anak Ibu ada yang bisa menyimpulkan materi kita hari ini? Coba Fahri. Oke, betul sekali. Baiklah, sebelum kita akhiri belajar kita hari ini, sebaiknya kita mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Baiklah, Ibu cukupkan. Kalau Ibu cukupkan pelajaran hari ini. Kalau ada salah dan janggal, Ibu mohon maaf. Ibu sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.